Selanjutnya, sebagai tips untuk penggunaan minyak rem ini, teman-teman disarankan menggunakan minyak rem yang benar-benar bagus. Di sini saya menggunakan Assalamualaikum, balik lagi di channel Pupu Otomotif. Setelah di video sebelumnya kita mereview produk dari Nissin Samurai, dan waktunya sekarang kita memasangkan master rem Nissin Samurai ini di motor Satria 2 tak. Langsung saja, daripada penasaran, kita lihat proses pemasangannya. Untuk langkah pertama, teman-teman silahkan pasangkan master rem Nissin Samurai di motor Satria 2 tak. Dan selanjutnya teman-teman silahkan lubangi batok bagian belakang menggunakan tuner. Selanjutnya, setelah pemasangan master rem selesai, tahap berikutnya saya memasangkan selang rem cakram depan. Dalam proses ini jangan lupa kita juga harus mengontrol atau menyeting piston rem cakram depan supaya piston tersebut bekerja dengan baik, artinya piston tidak macet. Selanjutnya, sekedar tips saja, ketika teman-teman menggunakan minyak rem, jangan sampai minyak rem tersebut mengenai bodi motor, karena jika hal tersebut terjadi bisa mengakibatkan cat pada bodi motor tersebut rusak. Jangan lupa pada tahap ini teman-teman harus memasangkan kembali dudukan selang rem cakram depan supaya ketika motor digunakan selang rem tersebut tidak bergerak kemana-mana, artinya penataannya juga bisa terlihat lebih rapi. Berikutnya, setelah master rem berfungsi dengan baik beserta selang rem berhasil dipasang, tahap selanjutnya kita harus bisa mengakali supaya batok dari motor Satria 2 tak ini bisa terpasang dengan rapi. Caranya bisa dengan teman-teman membuat lubang menggunakan tuner mengikuti bentuk dari bracket tabung minyak rem tersebut. Jangan lupa pada proses ini teman-teman harus melapisi master rem menggunakan lap dengan tebal supaya ketika mesin tuner digunakan tidak mengenai master rem tersebut. Setelah lubang untuk bracket berhasil kita buat, tahap selanjutnya kita juga harus membuat kembali lubang untuk selang rem. Di sini teman-teman silahkan tinggal ukur saja tempatnya di mana, dan seperti biasa kita buat lubang lagi menggunakan mesin tuner. Setelah lubang-lubang yang berada pada bodi motor berhasil kita buat dan dirasa pas, selanjutnya tinggal kita mengencangkan baut-baut yang berada pada master rem dan juga tabung minyak rem tersebut. Oke teman-teman, sekarang proses pemasangan master rem di motor Satria 2 tak sudah selesai, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat detail dari hasil pemasangan kaliper Nissin Samurai di motor Satria. Untuk proses pemasangannya sendiri, yang pertama teman-teman harus melubangi batok bagian belakang. Nah, ini tujuannya untuk mur atau baut supaya bisa tembus tuh. Jadi bracketnya dijepit oleh baut ini,
dan otomatis batok belakangnya harus dilubangi. Nah, di sini saya melubangi bodi atau batok dari motor Satria 2 tak ini menggunakan alat, yaitu berupa tuner. Selain di bagian belakang, teman-teman juga harus merubah di bagian depan, lebih tepatnya di dekat lubang spion. Nah, di sini tujuannya agar tabung minyak rem ini bisa masuk tuh. Jadi dirubah lagi, yang awalnya cuma bulat buat spion, di sini dilebarkan menggunakan mesin tuner. Yang terakhir, teman-teman juga harus melubangi di bagian ini. Nah, ini tujuannya untuk selang minyak rem supaya bisa masuk, karena ini sebagai penghubung antara tabung minyak rem dengan master rem gitu. Jadi cuma 3 bagian yang harus dirubah. Nah, selanjutnya cuma sedikit nih di bagian bawah harus agak dicoak, karena kalau tidak dicoak handle rem pasti mengenai batok bagian depan. Nah, ini silahkan teman-teman coak saja dikit, dan ini sudah tidak ada gangguan tuh. Jadi kesimpulannya, di dalam pemasangan master rem ini ada beberapa bagian yang harus dirubah. Selanjutnya, sebagai tips untuk penggunaan minyak rem ini, teman-teman disarankan menggunakan minyak rem yang benar-benar bagus. Di sini saya menggunakan minyak rem yang biasa digunakan untuk rem mobil. Jadi supaya di dalam penggunaannya ini tidak menimbulkan kerak. Karena kalau kita menggunakan minyak rem yang kualitasnya kurang bagus, biasanya lama-kelamaan di sini akan menimbulkan kerak seperti itu. Selanjutnya untuk bagian bawah, karena kemarin sekalian saya mengganti selang rem cakram depan. Nah, sekarang sudah dipasangkan. Untuk dudukannya masih menggunakan seperti bawaannya, jadi semuanya masih berfungsi, baik dudukan atas maupun bawah, jadi masih terlihat rapi gitu. Tips selanjutnya, kalau misalkan teman-teman memiliki dana yang terbatas tapi ingin mempunyai pengereman yang enak gitu ya, artinya teman-teman itu bingung lebih baik mendahulukan master rem atau membeli kaliper. Nah, di sini saya memberikan saran supaya teman-teman lebih mendahulukan membeli master rem ini gitu. Karena ketika master rem ini sudah diganti, terus kaliper masih bawaan sepeda motor, hasilnya itu sudah sangat enak. Berbanding terbalik, ketika misalkan master remnya masih original, kalipernya sudah diganti, ini tidak begitu berpengaruh gitu. Jadi intinya lebih baik teman-teman mendahulukan mengganti master rem dibandingkan kaliper itu sendiri gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan master rem dari Nissin Samurai ini menurut saya sangat bagus, karena ini ketika digunakan remnya sangat pakem teman-teman, jauh berbeda dengan rem original bawaannya gitu. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi dan juga referensi bagi teman-teman para pecinta otomotif. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't see the end, but we'll see it through.